Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah. Kali ini saya ketemu langsung dengan siapa? Anwar, Anwar. Pak Anwar. Nanti kita akan berbincang-bincang sama beliau. Beliau ini adalah seorang analis sekaligus ketua organisasi profesi Patelki. Wah, betul, betul. Langsung saja kita tanya-tanya tentang laboratorium yang ada di Rumah Sakit RSUD Kesesi. Monggo Pak. Iya. Ini terkait apanya dulunya nih? Terkait dengan fasilitasnya dulu. Fasilitasnya. Ya. Jadi kalau di Rumah Sakit Kesesi ya, RSUD Kesesi itu alhamdulillah sudah dan sedang akan berproses terkait dengan pengadaan alatnya. Insya Allah untuk pemeriksaan yang pemeriksaan kimia, pemeriksaan hematologi yang standar di laboratorium, insya Allah kita sudah bisa melakukan gitu. Ada pemeriksaan hematologi rutin gitu kan, terus pemeriksaan kimia, gula, kolesterol, trigliserid, ya, ureum, kreatinin dan sebagainya itu yang standar minimal di sebuah rumah sakit atau klinik, insya Allah kita sudah bisa melayani. Itu pada prinsipnya itu pemeriksaan yang sering dilakukan. Sebenarnya masalah lab atau analisa darah ini manfaat terbesarnya itu apa? Ya, jadi kalau pemeriksaan laboratorium itu lebih ke preventif Mas ya. Jadi preventif itu artinya untuk penjagaan. Karena banyak sekali kasus ketika kemudian tahu kondisi sakitnya itu terlambat ya karena nggak pernah cek lab gitu kan. Misalkan yang sering terjadi itu di gula, pemeriksaan gula darah tinggi. Dia tiba-tiba tadinya dia banyak keluhan tapi dia nggak merasa butuh pemeriksaan lab. Karena satu kepentingan dia harus periksa lab, baru ketahuan gulanya tinggi misalkan sampai 300 sampai 200. Artinya kalau sudah tinggi, dia tidak merasa harus berubah pola hidupnya, pola makannya, ya penyembuhannya, pengobatannya jauh lebih sulit dibanding orang yang memang rutin. Makanya kalau di Germas itu kan salah satunya itu ada yang namanya pemeriksaan laboratorium rutin lah, minimal cek item-item tertentu untuk mengetahui kondisi tubuh kita. Karena apa namanya kalau kita semakin cepat mengetahui kondisi tubuh kita, misalkan ada yang tinggi atau terlalu tinggi, itu kita bisa segera melakukan pencegahan lebih lanjut. Gitu. Jangka waktunya berapa lama? Ya, kalau terkait cek rutinnya ya kalau memungkinkan 1 bulan sekali kalau memungkinkan. Kalau tidak ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali sesuai dengan kondisi saja. Tapi paling tidak memang harus punya jadwal rutin untuk ngecek kondisi kita. Adapun kemudian apa namanya yang jelas pemeriksaan lab ya harus dilakukan di laboratorium ya. Karena kan hari ini tuh banyak ya pemeriksaan lab yang justru dilakukan bukan di laboratorium. Nah ini yang enggak pas ya. Kan banyak ya, baru ya mohon maaf ya ini di toko obat, apotek atau dimanapun itu. Karena apa? Kenapa kok pentingnya periksa lab di laboratorium? Yang jelas yang pertama standarisasi terkait alatnya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu ada standar alatnya. Alatnya harus ada kalibrasinya, ada namanya pemantapan mutu internal maupun eksternalnya, ada quality control yang itu memang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan hasil yang keluar adalah hasil yang sebenarnya dari yang valid dari sebuah laboratorium dan itu standar. Jadi kalau ada yang kedua terkait dengan SDM yang meriksa. Pemeriksaan itu ya harus ada orang yang kompeten ya. Yang punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan itu tidak sembarang orang bisa mengerjakan. Termasuk punya SIP gitu ya? Ya termasuk pemeriksaan ya harus kalau sekarang ya harus punya STR, SIP itu kan memang legal formal di mana menunjukkan itu kompetensi seseorang untuk melakukan tindakan. Kalau nakes kan sekarang ya kayak SIM-nya lah itu ya, SIP itu adalah SIM-nya untuk melakukan pekerjaan. Supaya apa kalau terjadi sesuatu hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas begitu.
Nah, untuk ini prosedur menyadarkannya itu menyadarkan sama masyarakat menyadarkan masyarakat awam, ya gitu, masyarakat masyarakat umum ya. dan sebagainya itu Jadi gimana? sebenarnya kalau hari ini tuh masyarakat sudah bagus ya, sudah mulai sering tanya-tanya, cek, itu senang kalau kayak gitu. Cuma memang sekarang pemeriksaan lab itu kan ada yang model apa namanya POCT namanya, model pakai strip langsung ketahuan pakai alat gula kolesterol tinggi itu kan bisa. Tapi perlu dipahami bahwasanya pastikan bahwasanya yang mengerjakan adalah petugas lab. Dan itu harus difahami alat-alat seperti itu bukan alat-alat untuk mendiagnosa terkait dengan penyakit. Beda kalau alat di lab, itu memang hasil pemeriksaannya beda. Yang pertama pembedanya apa? Darahnya yang diambil. Itu biasanya kalau di tempat-tempat tertentu itu yang bukan di laboratorium itu pakainya kapiler, bukan darah vena. Itu hasilnya juga beda ya. Yang kedua, alat-alat hasil lab dengan pemeriksaan POCT itu adalah alat-alat yang bukan untuk diagnosa sebenarnya, menentukan diagnosa penyakit, tapi lebih digunakan untuk mengontrol kondisi pasien. Ya, misalkan orang kena sudah gulanya tinggi nih, maka kalau memungkinkan dia punya alat itu untuk dia ngontrol sekali-kali. Karena kan keluhannya orang gulanya tinggi atau rendah itu kan mirip ya. Sehingga kemudian dia perlu tahu ini saya kondisinya ngedrop itu karena gulanya tinggi atau malah gulanya rendah gitu. Jadi itu yang harus dipahami itu. Sebenarnya sudah bagus ini Mas. Kalau di masyarakat kita buktinya di beberapa ya mohon maaf ini ya nyebut merek ini ya. Itu kan sudah banyak yang ada pemeriksaan-pemeriksaan lab. Iya, foto gitu kan. Itu kan sudah banyak dan itu sebenarnya nggak boleh.